Selamat pagi, Amanginang semuanya dan saudara-saudariku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh sangat berterima kasih atas penyertaan dan kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati dan pikiran kami, tuntunlah kami, ajari kami untuk dapat memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonika 1 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Demikianlah firman Tuhan. Rasul Paulus bermegah atas jemaat Tesalonika. Rasul Paulus bersukacita. Rasul Paulus bergembira atas keadaan jemaat Tesalonika. Apa yang membuat Rasul Paulus bermegah? Apa yang membuat Rasul Paulus bersukacita, berbangga hati terhadap jemaat Tesalonika? Apa karena dia memperoleh keuntungan? Apa karena dia mendapat sesuatu? Tidak, saudaraku. Salah satu alasan Rasul Paulus bermegah, salah satu alasan Rasul Paulus bersukacita, salah satu alasan Rasul Paulus berbangga hati melihat keadaan jemaat Tesalonika adalah karena ketabahan dan karena iman jemaat itu yang luar biasa bertahan dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan yang terjadi pada saat itu. Inilah alasan Rasul Paulus sangat berbangga hati dan bersukacita melihat iman jemaat Tesalonika. Seperti yang dikatakan pada renungan kita hari ini. Tentu saja saudaraku, kebahagiaan seorang pelayan, kebahagiaan seorang penginjil, kebahagiaan seorang pengkhotbah adalah ketika jemaat, ketika pendengar, ketika pengikut-pengikut Kristus itu menjadi seorang yang beriman. Mengapa? Karena dapat kita lihat dalam perikop ini, yang menjadi pelajaran berharga buat kita adalah penderitaan, pergumulan pasti akan kita alami. Saudaraku, sekalipun kita mengatakan kita orang percaya kepada Yesus, sekalipun kita mengatakan saya orang yang rajin bergereja, saya orang yang rajin berdoa, saya orang yang rajin beribadah, bukan berarti kamu tidak akan mengalami pergumulan. Bukan berarti kamu tidak akan mengalami penderitaan. Bukan berarti hidup kita akan mulus-mulus saja tanpa persoalan, tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Bukan. Karena apapun kenyataannya adalah baik orang yang rajin dan tidak, baik orang yang berdoa kepada Tuhan, baik orang yang rajin beribadah, tentu pasti ada saatnya akan mengalami pergumulan, akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Sama seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika
Yang dikatakan Rasul Paulus pada renungan kita hari ini, yang mengalami penganiayaan dan penindasan. Namun, apa yang menjadi kelebihan orang percaya itu? Apa yang menjadi perbedaan orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan? Perbedaannya adalah kita punya ketabahan, kita punya iman. Orang yang percaya di dalam menghadapi pergumulan dalam hidupnya, dia punya iman kepada Tuhan. Dia mengandalkan imannya kepada Tuhan. Dia mengandalkan kedekatannya, kepercayaannya, hidupnya hanya kepada Tuhan. Inilah yang dibanggakan oleh Rasul Paulus. Dan inilah yang menjadi kebanggaan kita. Karena kita punya Tuhan. Kita punya iman yang kita percayakan bahwa Tuhan ada dalam situasi apapun keadaan yang kita alami. Untuk itu saudaraku, jangan pernah berputus asa. Sekalipun kamu saat ini mungkin mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan, penderitaan, penyakit atau apapun itu. Andalkan imanmu kepada Tuhan. Andalkan kedekatanmu kepada Tuhan. Dan percayakanlah Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan pasti akan bertindak, mengangkatmu, memberikan kekuatan, penyertaan, kasih, dan kesetiaan Tuhan nyata bagi orang yang percaya kepadanya. Inilah bagian dari nasihat Rasul Paulus. Agar setiap orang yang percaya dalam menghadapi pergumulan, dia tidak menjadi lemah, tetapi hidup saling menguatkan, mengasihi, dan hidup dalam iman kepada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Perenungan yang luar biasa. Melalui firman Tuhan kami akan belajar bagaimana kami harus mengandalkan iman, ketabahan, kesabaran dalam hidup kami ini. Agar saat kami Tuhan izinkan untuk diuji, saat itu jugalah kami harus benar-benar mengandalkan kekuatan yang daripadamu, yaitu iman, kepercayaan kami. Biar kami selalu percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tangan Tuhan kuat yang akan menopang, menolong, mengajari bahkan menuntun kami melewati setiap pergumulan kami. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tolong kami Bapa, berkati hidup kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami yang sedang sekolah dalam belajar. Berikan mereka hikmat Bapa, kepintaran yang daripadamu, agar mereka beroleh hikmat dan kepintaran untuk dapat mengikuti sekolah mereka. Bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam studinya, yang harus berjuang menyelesaikan sekolahnya, Tuhan bantu mereka. Berikan iman, kekuatan kepada mereka. Yakinkan anak-anak kami Tuhan, ketika mereka mau berdoa dan belajar, Tuhan pasti akan menolong setiap anak-anak kami, sehingga mereka boleh menjadi anak yang berguna di hadapan keluarganya, terlebih di hadapan-Mu Bapa. Berkati anak-anak kami yang bekerja, lindungi mereka Tuhan, jagai mereka. Demikian juga dengan setiap orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya, yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, agar kami beroleh berkat yang daripadamu. Bapa di sorga, berkati jugalah jemaat-Mu yang sedang sakit. Marilah Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakitnya, agar mereka cepat sembuh, kembali pulih, dan kembali bersuka cita dalam hidupnya. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia, umur yang Tuhan berikan, bertambah pula lah sukacita kami, jemaat-Mu, memuji, memuliakan Tuhan. Bapa di surga, ampunilah kami akan dosa kami, agar kami layak meminta kepadamu dan menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.